Sultan Syahrir adalah salah satu perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera tanggal 5 Maret tahun 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rasad, gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindi. Dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Sultan Syahrir memang berasal dari keluarga yang berada. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Delhi dan juga kepala jaksa atau Landrat pada masa pemerintahan kolonial Belanda ELS atau Europäische Lagerschool atau setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, ia kemudian masuk di MULO atau Meer Algebraid Lager Onderwijs yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini beliau banyak membaca buku-buku asing terbitan Eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Selesai dari MULO pada tahun 1926, beliau kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemene Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Awalnya, Sultan Syahrir kurang menyukai bergaul dengan kaum pemberontak. Namun, karena kawan sekelasnya Budiono membujuk dan mengajaknya jalan-jalan, dari situ kemudian beliau mulai tertarik dengan semangat kebangsaan. Beliau mulai aktif dalam perkumpulan pemuda kebangsaan. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik. Dia dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya Cong Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari tahun 1927 yang kemudian mengubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi itu kemudian menjadi penggerak dimulainya Kongres Pemuda Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Tidak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan, Sultan Syahrir lebih terkenal bergerak di bawah tanah. Sultan Syahrir adalah tokoh pahlawan nasional yang dikenal dalam perjuangan bawah tanahnya. Misal pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara, tindakan pertama fasis Jepang pada saat itu adalah menyegel pesawat radio. Informasi dari luar negeri diputus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun, Syahrir yang kala itu memiliki pesawat radio gelap yang tidak disegel oleh Jepang, secara diam-diam mendengarkan siaran radio sekutu. Beliau berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan radio demi mencari informasi-informasi terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Kemudian, gerakan bawah tanah Syahrir lainnya yakni memimpin suatu gerakan di bawah tanah. Beliau mengadakan diskusi-diskusi politik dengan generasi muda. Syahrir sadar gerak-geriknya sedang diawasi. Pasalnya, beliau banyak melakukan perjalanan ke daerah-daerah. Beliau juga banyak menerima tamu dari berbagai kalangan, seperti misalnya dari daerah Maluku, Jawa Timur, dan dari daerah lainnya. Mereka yang datang mulai dari kurir, buru-buru minyak, sampai orang-orang pemimpin gerakan. Selain itu, Sultan Syahrir berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Volkuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat. Menjelang kemerdekaan, Syahrir adalah salah seorang yang punya sikap seperti golongan muda, yaitu mendesak kemerdekaan secepatnya. Bahkan, anggota gerakan di bawah tanah pimpinan Syahrir di daerah disiagakan untuk memproklamasikan sendiri kemerdekaan apabila hal itu gagal dilakukan di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia. Selepas memimpin kabinet, Sultan Syahrir kemudian diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus duta besar keliling. Pada tahun 1948, Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau disingkat PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Namun, pada tahun 1951, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Tahun 1958 terjadi sebuah kasus yang diberi nama PRRI. Karena kasus ini, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, sampai akhirnya PSI dibubarkan pada tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sama sekali, sampai beliau menderita stroke. Namun, Sultan Syahrir diizinkan untuk berobat ke Swiss.
Tapi Tuhan berkehendak lain. Sultan Syahrir meninggal di Swiss pada tanggal 9 April tahun 1966.